Hari ini, dunia seakan dihentakkan dari tidur panjang oleh sebuah realitas geopolitik yang tidak terbantahkan. Sebuah pemandangan ganjil kini mengoyak nalar para pemikir strategis modern, bahwa di balik kemegahan dan simbol kekuasaan absolut ruang oval, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampak kian linglung, terpojok, dan dihadapkan pada kebuntuan yang mematikan. Apa yang pada awalnya dirancang di atas kertas putih Pentagon sebagai sebuah operasi militer kilat, kini telah bermutasi menjadi sebuah palung ketidakpastian yang sangat gelap, mengisap habis darah, dana triliunan dolar, dan yang paling fatal, harga diri sang negara adidaya. Selama ini, narasi yang selalu didengungkan oleh Gedung Putih dan para elitnya berpijak pada sebuah kesombongan yang sangat fatal. Mereka meyakini dogma usang bahwa dengan supremasi udara yang absolut, Iran akan dengan mudah ditumbangkan layaknya rezim Saddam Hussein di Irak pada tahun 2003, atau bisa dibuat bertekuk lutut karena kelaparan ekonomi layaknya Venezuela. Namun, di atas hamparan meja catur geopolitik Timur Tengah yang berdarah ini, realitas berbicara dengan diksi yang jauh lebih kejam bagi kekuasaan Barat. Fakta di lapangan membuktikan bahwa Iran beroperasi di dimensi yang sama sekali berbeda. Negara ini secara taktik militer jauh lebih cerdas, memiliki kedalaman institusional yang mustahil diruntuhkan hanya dengan hujan bom, dan yang paling mengejutkan Barat, Iran jauh lebih tangguh secara mental dibandingkan negara-negara yang pernah dihancurkan oleh mesin perang Amerika sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana Teheran dengan penuh percaya diri menolak mentah-mentah tawaran gencatan senjata dari Amerika Serikat. Alih-alih memohon perdamaian saat digempur, para pemimpin Iran justru mengejek Amerika, menantang mereka untuk memberikan serangan yang lebih mengerikan, sembari mengunci urat nadi ekonomi dunia. Terdapat sebuah keyakinan elitis di Washington bahwa perang modern abad ke-21 akan berjalan cepat, higienis, steril dari efek samping domestik, dan murah secara politik. Namun, pertarungan militer dengan Iran menghancurkan utopia tersebut berkeping-keping. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran justru menjelma menjadi bumerang raksasa, sebuah senjata makan tuan yang menghantam telak jantung perekonomian serta stabilitas sosial Amerika sendiri. Dari segi biaya, perang ini telah menelan angka yang tidak main-main. Saat agresi baru berumur 1 minggu, beban yang harus dipikul oleh para pembayar pajak Amerika Serikat dilaporkan telah menembus angka yang fantastis, yaitu 11 miliar dolar Amerika. Angka raksasa ini bahkan belum memasukkan biaya prakondisi berupa pengerahan armada angkatan laut besar-besaran, pergerakan pasukan, evakuasi warga sipil Amerika Serikat dari Timur Tengah, dan amunisi stand-off bernilai jutaan dolar per unit yang ditembakkan secara masif ke arah Iran. Dan ironisnya, perang yang pada awalnya disombongkan oleh Presiden Trump hanya akan berlangsung sekitar 1 bulan, ini diproyeksikan oleh para ahli militer bisa berubah menjadi rawa panjang tanpa batas waktu yang jelas. Namun yang pasti, kerugian paling menyakitkan tidak bersembunyi di dalam lembar perhitungan anggaran Pentagon, melainkan merayap masuk ke dalam dapur dan dompet rakyat Amerika Serikat di jalanan. Tertutupnya Selat Hormuz secara efektif telah memicu gelombang kejut yang brutal di pasar komoditas global. Harga minyak mentah dunia patokan Brent melonjak secara dramatis dari sekitar $70, melesat merobek angka psikologi $100 Amerika Serikat per barel, dan terus mengancam untuk merangkak lebih tinggi hingga mencapai $110 dalam hitungan hari. Fakta ini menciptakan efek domino yang tidak terhindarkan dan menyapu seluruh daratan Amerika Serikat dengan kejam. Di berbagai penjuru negeri bagian, rakyat biasa mulai menjerit tertahan saat melihat papan harga di stasiun pengisian bahan bakar. Tangki bensin mobil kelas pekerja yang sebelumnya bisa diisi penuh dengan mudah hanya bermodalkan $40, kini memaksa mereka menguras tabungan hingga menuntut $70 untuk kapasitas yang sama. Inflasi yang sebelumnya diklaim telah dikendalikan susah payah oleh Bank Sentral Amerika Serikat, kini bangkit kembali bagaikan monster yang mengamuk dari dasar laut.
Para ekonom memperingatkan bahwa kejutan harga energi dan biaya logistik transportasi laut ini dengan cepat merembet ke segala sektor. Harga bahan pangan dan kelontong meroket akibat biaya packaging dan distribusi. Tagihan listrik rumah tangga membengkak tajam, dan suku bunga KPR kembali terkerek naik, mencekik leher keluarga kelas menengah yang sudah berdarah-darah menghadapi krisis biaya hidup. Tekanan domestik yang mendadak parah ini tidak butuh waktu lama untuk memicu kemarahan publik. Gelombang demonstrasi massa mulai bermunculan membelah kota-kota di Amerika Serikat, menciptakan retakan sosial yang kian menganga antara pendukung perang di Washington dan rakyat pekerja yang harus menanggung beban inflasinya. Publik yang telah dan sama sekali tidak melihat keuntungan langsung dari peperangan heroik di Timur Tengah ini mulai menuntut pertanggungjawaban. Kesombongan yang dimulai di ruang negosiasi Jenewa kini dibayar lunas oleh penderitaan warga di Main Street, Amerika Serikat. Di tengah jeritan ekonomi Washington dan kekacauan pasar global, ada sebuah ironi yang sangat menyakitkan dan bahkan memalukan bagi narasi kehebatan Amerika Serikat. Saat Amerika Serikat terjerat dalam inflasi dan keputusasaan, musuh yang sedang mereka perangi, yaitu Iran, justru tetap tenang menjalankan bisnis intinya, seolah-olah armada tempur Amerika Serikat hanyalah gangguan nyamuk belaka. Amerika Serikat mengklaim telah melumpuhkan ekonomi Iran melalui sanksi terberat dalam sejarah dan blokade militer. Namun, data tidak pernah bisa bohong. Infrastruktur ekspor minyak vital Iran yang berpusat di Pulau Kark terbukti masih bisa beroperasi, mengirimkan jutaan barel minyak ke laut lepas. Iran memiliki apa yang disebut sebagai armada hantu serta strategi geopolitik tingkat dewa. Data intelijen pelacakan tanker dari firma global mengungkap fakta yang membuat para petinggi di Washington sangat marah, bahwa sejak perang dimulai pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026, Iran masih mampu memompa dan mengirimkan antara 13,7 hingga 16,8 juta barel minyak mentah melintasi wilayah perairan yang katanya berada dalam blokade ketat Amerika Serikat. Dan kemanakah aliran deras minyak jutaan barel itu berlabuh? Jawabannya adalah ke negara Cina. Dengan metode mematikan sistem pelacakan otomatis kapal, melakukan transfer kargo dari kapal-kapal di tengah lautan gelap, dan berlayar secara presisi di bawah bayang-bayang perlindungan payung udara perairan teritorialnya sendiri, tanker-tanker Iran meluncur mulus memenuhi dahaga energi raksasa Cina tanpa ada satupun kapal perang Amerika Serikat yang berani mengusik secara langsung. Analis mencatat bahwa keengganan Amerika Serikat menahan atau menembak tanker minyak ini karena ketakutan bahwa tindakan sekecil itu akan memprovokasi Iran untuk secara resmi dan total menutup Selat Hormuz selama bertahun-tahun. Yang hal itu berarti kiamat bagi ekonomi global. Disinilah letak ironi menyayat hati bagi Washington. Amerika Serikat terjebak dalam sebuah teater kebodohan yang memalukan. Mereka membakar uang miliaran dolar hasil pajak rakyatnya sendiri untuk memerangi dan menghancurkan Iran. Sementara di saat yang bersamaan, minyak Iran yang secara hukum terkena sanksi maksimal Amerika Serikat justru terus mengalir deras ke rival strategis terbesar Amerika Serikat bernama Cina. Transaksi masif ini memberikan Teheran aliran pendapatan finansial segar dan tidak terbatas untuk membiayai perlawanan militernya terhadap Amerika Serikat itu sendiri. Tarian harmonis antara sang naga dan sang mullah ini bukan sekadar taktik bertahan hidup dari sebuah krisis energi. Ini adalah proses pembongkaran sistemik, langkah awal yang sangat mematikan terhadap kekuatan absolut Amerika Serikat di dunia keuangan global yang membawa kita pada krisis eksistensial yang dihadapi oleh Washington. Dan untuk memahami sedalam apa kesalahan strategis Amerika Serikat dalam menginvasi Iran, kita tidak boleh hanya memandangnya dari sudut pandang perebutan wilayah udara atau penghancuran fasilitas nuklir. Perang ini secara fundamental telah menyentuh dan menggerogoti lapisan terdalam dari hegemoni imperialisme Barat, yaitu dominasi tidak terbantahkan dari mata uang dolar Amerika Serikat. Bahwa serangan Amerika Serikat yang arogansinya diniatkan untuk mendisiplinkan sebuah negara pembangkang justru secara radikal bertindak sebagai katalis yang mempercepat proses dedolarisasi global dan meruntuhkan fondasi sistem petrodolar.
Sistem inilah yang selama lebih dari setengah abad menjadi sumber kebanggaan, sihir finansial, serta sumber kekayaan tanpa batas bagi Amerika Serikat. Sistem petrodolar lahir dari rahim krisis pasca runtuhnya standar emas Bretton Woods. Pada tahun 1974, di bawah pemerintahan Presiden Richard Nixon, Amerika Serikat membuat kesepakatan strategis yang sangat jenius dengan Arab Saudi, dan kemudian diikuti oleh seluruh OPEC. Seluruh perdagangan minyak mentah global wajib dinilai, ditransaksikan, dan diselesaikan menggunakan dolar Amerika. Lalu, sebagai imbalan mutlaknya, Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan militer tidak terbatas kepada negara-negara teluk. Karena minyak adalah komoditas primer yang paling banyak diperdagangkan dan dibutuhkan oleh setiap peradaban dunia, maka seluruh negara dipaksa untuk terus-menerus memegang dan mengumpulkan cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk bisa bertahan hidup. Permintaan dolar yang artifisial, paksaan namun masif ini mengizinkan Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sangat magis, yaitu mencetak uang kertas dari ketiadaan tanpa memicu hiperinflasi di dalam negerinya sendiri. Mereka dengan mudah mengekspor inflasi mereka ke negara-negara berkembang dan menggunakan uang cetakan tersebut untuk membiayai defisit raksasa, menguasai aset dunia, serta memelihara ribuan pangkalan militernya di seluruh penjuru bumi. Dolar bukan lagi sekedar alat tukar, ia adalah senjata pemusnah massal di bidang ekonomi. Banyak pemikir geopolitik dan ahli ekonomi sepakat dengan teori perang petrodolar. Teori ini meyakini bahwa invasi Amerika Serikat ke Irak yang saat itu mencoba menjual minyaknya menggunakan mata uang euro, operasi intelijen di Venezuela, dan tekanan puluhan tahun terhadap Iran pada dasarnya sama sekali bukan soal menegakkan nilai-nilai demokrasi atau memberantas senjata pemusnah massal. Operasi tersebut adalah murni tindakan penegakan hukum global yang brutal untuk menjaga agar setiap tetes minyak di dunia tetap dikendalikan serta ditransaksikan dalam sistem dolar Amerika. Namun, Iran mengacak-ngacak rumus absolut tersebut, dan perang 2026 ini adalah paku terakhir di peti mati petrodolar. Dengan bersandarnya Teheran secara penuh pada Cina sebagai pembeli utama minyaknya, transaksi raksasa ini tidak lagi menggunakan jaringan keliling dolar Amerika Serikat atau aturan finansial Barat. Keruntuhan ini menciptakan efek psikologis global yang menyakitkan bagi Amerika Serikat. Tertutupnya Selat Hormuz bagi sekutu Barat dan terus mengalirnya minyak secara berkesinambungan ke negara Cina, Rusia, dan aliansi timur lainnya tanpa campur tangan dolar mengirimkan pesan yang memekakan telinga ke seluruh ibu kota dunia bahwa Anda bisa bertahan, berniaga, dan makmur tanpa harus tunduk kepada dolar Amerika Serikat. Dan ketika ilusi bahwa dolar itu sakti dan tidak tergantikan mulai runtuh, negara-negara dunia yang dikomandoi oleh kebangkitan blok ekonomi BRICS dan kebangkitan Global South semakin agresif dan berani melakukan kampanye dedolarisasi di mana-mana. Cadangan obligasi pemerintahan Amerika Serikat yang sebelumnya diagungkan mulai dijual dan didamping secara bertahap. Lalu uangnya digunakan untuk menimbun cadangan emas fisik serta komoditas real. Dan ketika permintaan global terhadap dolar Amerika Serikat menurun secara drastis, Amerika Serikat yang saat ini memanggul beban utang nasional puluhan triliun dolar akan ditarik ke dalam pusaran krisis eksistensial terburuk sepanjang sejarah berdirinya republik tersebut. Dengan demikian, menyerang Iran sama sekali tidak menyelamatkan pengaruh dolar. Dan sebaliknya, serangan ini bertindak sebagai pemantik yang meledakkan bom waktu ekonomi raksasa yang tertanam tepat di bawah kaki fondasi Amerika Serikat. Ibaratnya, mereka bermaksud memadamkan percikan api perlawanan dengan menyiramkan bertong-tong bensin ke atasnya.